Jumpa lagi dalam dongeng unik Lala. Kita akan mulai mendongengkan. Yang saya dongengkan ini saya harap dipahami secara dongeng dan dunia dongeng, saudara. Karena hakikatnya dongeng adalah sebuah dongeng dipaidu ramengeng. Karena itu diharapkan saudaraku semua, jika yang tidak cocok diharapkan skip saja, tidak usah meninggalkan kotoran di channel saya. Kalau nggak cocok sudah, karena ini sifatnya dongeng bagi yang mau mengugemi saja. Bisa derek hargai orang lain. Kalau Anda pendapatnya lain atau tidak masuk di Anda, bisa pun saya tidak memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk mempercayai atau menguguminya. Sederek, jika pendongengan saya soal Imam Mahdi, Al-Mahdi, Satrio Piningit, Budak Angon, Budak Janggotan, masih banyak yang belum paham ya saudara, karena baru sedikit mungkin yang menyimak dongengan saya, dan mereka yang berbeda pendapat tidak usah marah. Tapi kalau marah ke monggo, saya nggak ada urusan, itu masalah Anda. Maka Imam Mahdi pernah saya bilang, kenapa beliau bukan Satrio Piningit? Karena Satrio Piningit adalah Al-Mahdi. Imam Mahdi, imam adalah pemimpin Mahdi. Al-Mahdi itu tidak tahu pengertiannya, dijabarkannya dalam bahasa lain atau pemahaman lain juga nggak tahu. Bisa saja kaum Madani atau apa, kaum tersisih dari sebuah peradaban yang disisihkan, padahal mereka adalah orang-orang yang beriman dan ketakwaan yang di agamanya. Berkali-kali saya bilang, semua agama itu baik selama bisa mengajak kita menuju ke akhlak yang lebih baik, membawa kita hal yang baik, tidak merugikan orang lain, tidak menjahati orang lain. Pemahaman karma dipahami dilarang oleh satu merek agama, itu adalah tidak boleh. Semua hanya pengungkapan kata-kata sederek, hanya bahasa dan penempatan label. Maknailah secara rasa. Maka itu saya selalu bilang, cernalah video saya secara rasa, pakai hati Anda. Jangan memakai ego Anda atau keinginan Anda. Kalau dalam kita memahami sesuatu itu semua melulu harus demi keuntungan diri sendiri, itu ya memang manusiawi, tapi kan tidak semata-mata terus yang lain harus dikorbankan karena diri sendiri, begitu. Memang yang membuat bahagia kita adalah diri kita sendiri, tapi jangan merugikan orang lain, saudara. Apalagi merugikan agama lain, pemeluk agama lain. Lihatlah pakai hati, bukan ajarannya. Karena sebuah ajaran itu beda, pengugem memahaminya juga berbeda. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu memahami suatu paham, akhirnya memasahkan atau mempercayakan pada ahlinya, misalkan agama ke ahli-ahli agamanya, begitu.
Tapi kan bukan berarti itu adalah patokan, jaminan kita hidup di alam nyata, saudara. Nggih, kita tidak hidup di dua alam seperti sang kesatria Piningan menika. Sedangkan Satria Piningan sendiri, hempasan kehidupannya, kesandung kesamparannya itu luar biasa, lebih dari yang kita rasakan, dari kita semua rasakan, saudara. Jangan pernah merasa termenderita sedunia, karena masih ada Satria Piningan yang lebih menderita dari kita. Beliau menderita untuk kita semua, menerima karma dari yang tidak dilakukannya, melanjutkan karma-karma leluhur, mensucikan alam ini dengan tirakat-tirakatnya, dengan kelapangan dadanya, kesahajaannya, pengorbanannya. Beliau mau ditumbalkan demi alam ini, demi tidak rusaknya alam ini. Karena itulah alam menyayanginya. Beliau anak alam, ibunya bumi, bapaknya angkasa, digembleng oleh alam, benar-benar alam, pengalaman nyata. Tidak seperti kita yang belajar dari buku, dari internet, dari Mbah Google aja sudah merasa sosokan, main copas seakan-akan itu dari pandangannya aneh. Apa bangganya sih sederek seperti itu? Hah? Untuk mengintervensi orang lain, menguasai agar diakui, main jiplak, main copas, plagiat dari suatu pemahaman orang lain. Nggih, cobalah kita gali diri kita sendiri. Kita ini manusia cahaya, bagi yang tercerahkan, yang memang ada cahaya di dalam tubuhnya. Semua orang punya dasar yang bisa dinyalakan apinya, yang bisa menimbulkan cahaya. Nggih, sederek. Cuman kita itu memadamkan api kita atau tidak, itu tergantung kelakuan kita. Uruslah diri kita dahulu. Kita ini sudah benar tidak? Jangan memerangi orang lain, perangilah diri kita sendiri dulu. Dibuang yang beracun-beracun. Nggih, sederek nggih. Begini loh, sederek. Bukannya gimana, kita diharapkan itu prihatin dengan alam. Kita boleh memikirkan diri sendiri karena kesulitan kita, itu manusiawi. Misalkan kita kekurangan uang, kekurangan kasih sayang, kekurangan dihargai oleh sekitarnya, selalu difitnah, dibenci, itu kan sakit, sederek. Makanya jangan suka membenci, jangan suka menfitnah, jangan mengganggu orang lain. Lek ngerti jiwit loro, ya aja jiwit liyan, mekaten, sederek. Ini pengharapan saya selalu berani mengatakan bahwa ujaran saya ini untuk kebaikan bagi yang menyukai suatu atau cocok dengan kebaikan. Nggih. Bukan saya yang baik, tapi ajaran kita digembleng alam kita oleh hal yang baik. Semua orang mengetahui mana yang baik atau tidak, mana yang mulia atau tidak. Yang menentukan itu diri kita sendiri. Makanya saudara, kalau kita mau jujur, mau bersikap gagah, kita tidak akan berbohong atau membohongi. Jujurlah pada diri sendiri dengan tidak munafik seperti kata orang negeri sana. Apa adanya, jangan sembunyikan aib, karena itu akan merangsang kita berbuat aib, membuat aib.
melanjutkan yang tadi Imam Mahdi dan Al-Mahdi itu ya saudara. Imam Mahdi itu bukan Satrio Piningit, tapi Satrio Piningit itu adalah Al-Mahdi. Jadi intinya Imam Al-Mahdi dan Al-Mahdi adalah berbeda. Imam Mahdi adalah imamnya Al-Mahdi. Sedangkan di Uga Wangsit Siliwangi, saya tandai dulu guys. Imam artinya pemimpin. Jadi jangan diartikan, jangan dihubung-hubungkan sebagai imam masjid atau tidak, jangan dulu. Itu hanya bahasa dari satu merek tertentu. Jadi pengertiannya jangan dihubung-hubungkan dengan ritual-ritual yang dilakukan misalkan 5 waktu seperti itu. Dan dihubung-hubungkan dengan budak jenggotan, budak angon. Lah menikah budak angon itu Satrio Piningit, budak janggotan itu Imam Mahdi. Imam Al-Mahdi juga sama dengan Imam Mahdi, tetapi Al-Mahdi itu berbeda. Mengatakan loh saudara, pahami. Sedangkan sebutan Satrio Piningit disebutkan dalam Jangka Jayabaya, tidak ada disebutkan di Al-Quran. Di Al-Quran beda mungkin bahasanya lagi. Sedangkan kita agama itu tidak hanya itu, dan merasa benar tidak begitu. Semua benar agama. Ada Injil, Taurat, dan lain sebagainya. Semua mengajak kita untuk berbuat baik, berbudi pekerti, memperbaiki akhlak kita. Mengatakan saudara, sedang jika di dalam Jangka Jayabaya diceritakan lebih detail, lebih lengkap, disertakan dengan ciri-ciri fisik, ciri-ciri sifat, misalkan berwatak Baladewa, berparas Krishna, seperti itu. Berarti penampakannya pada umumnya yang enak dilihat secara pandangan. Dan berwatak Baladewa adalah setia kawan, berani, tegas, begitu. Kalau di Jangka Jayabaya juga disebutkan berpakaian tidak pantas atau melintas secara nista, itu adalah dalam rangka penyamaran, sehingga tidak disadari oleh orang-orang yang golongan penjilat-penjilat matre dan belus dan licik dan sebagainya itu. Makanya beliau menyamar untuk melihat siapa yang tulus pada dirinya. Sedangkan beliau adalah seorang pemimpin, seorang raja, tapi berpakaian seperti orang biasa. Makanya dianggap tidak pantas karena tidak sesuai. Seorang raja berpakaian seperti rakyat jelata, seperti itu. Karena beliau adalah orang yang sederhana, tidak muluk-muluk, sederhana dalam artian luas, tidak punya ambisi, tidak punya keinginan suatu apa. Maka saudara, meminta nista itu kalau di saya dijabarkannya adalah meminta haknya. Kalau dia mendapatkan hak, ya hak yang harus diterima saat beliau belum menjadi Ratu Adil. Dia sering mendapatkan ketidakadilan karena hak-haknya banyak yang direbut. Dia tidak menerima haknya jika dia misalkan bekerja, tapi hak upah, misalkan seperti ini contohnya, misalkan ada seorang bekerja, kan berhak mendapat upah, tapi upahnya tidak diberikan. Itu beliau bisa marah, memintanya dengan paksa, dengan kemarahan, menggunakan kekuatan atau pengaruhnya, semacam itu. Karena beliau akan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan hak pada yang berhak, mengadili orang-orang yang serakah,
penuh dengan kezaliman dan merugikan orang lain, mengambil keuntungan sendiri. Yang mampu berbahagia dengan di atas penderitaan orang lain, di atas rakyat kecil. Kita semua butuh angin sederek, butuh memberi kesempatan pada diri kita. Sedangkan sang kesatria tersebut jalan menuju singgasananya tidak jalannya memang diblokir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tapi beliau mampu dengan sabar dan ikhlas menjalaninya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah merugikan orang lain. Beliau jujur, sifat-sifat mulia, kepemimpinannya diakui. Sabdo Pandito Ratu, ora janji janji, ora mencela-mencele, ora suka mengkar, dia selalu menepati janjinya sekecil apapun. Sifat-sifat semua itu dimilikinya sederek kemuliaan itu namanya aja raja manusia. Beliau lebih dari nabi, lebih dari rasul, lebih dari malaikat. Bahkan konon karena menurut di dongeng saya ini, iblis pun akan tunduk dan menyembah padanya, pada beliau, diri beliau. Semua yang gaib, semua manusia akan menyembah beliau. Menyembah dalam artian tidak menyekutukan Tuhan. Ya. Semua tunduk padanya. Bahkan nantinya untuk menatap matanya saja orang tidak akan mampu, karena ketenangannya, karena cahayanya. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah capek, seperti matahari. Ya. Beliau dari pancaran sinarnya selalu ditunggu-tunggu dan beliau tidak pernah meminta apapun, hanya menyinari. Beliau mengorbankan dirinya demi alam ini. Dia tidak mencari apa-apa. Mengaten kemawon sederek, semoga yang saya wadarkan berguna, bisa diambil hikmahnya, tidak membuat kita lantas kecil, tidak begitu sederek. Kita tetap rendah hati, tapi tidak merasa kecil diri, tapi merasa kecil di hadapan Tuhan, di hadapan kita sama-sama kecil. Nggih sederek purun. Saya hanya menghimbau yang baik, karena saya juga tidak menyukai kesombongan. Bahkan nanti iblis pun mungkin akan belajar pada diri beliau. Mangatan sederek, mugi-mugi sedaya penonton, yang pemirsa yang menonton video saya sampai akhir keparingan selamat, berkah, ridho ilahi, kebahagiaan lahir batin. Rahayu, hormat saya.